Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua bisa melaksanakan kuliah daring. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, ini ada aturan pembuatan tabel. Yang pertama, satu tabel itu harus ada judulnya. Jadi yang pertama aturannya harus ada judul tabel. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Kalau yang ada yang beberapa literatur atau referensi itu bentuknya seperti ini. Jadi ini nomor tabelnya daftar 2, ini maksudnya itu tabel kedua tentang berat badan dan seterusnya. Nah, ini mungkin kalau yang di pendidikan ya. Jadi ini ada tabel indikator perkembangan kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa. Nah, di beberapa referensi, kalau di karya-karya tulis ilmiah atau seperti skripsi, itu biasanya penulisannya seperti ini ya, untuk tabel. Jadi di sini tabel 4.1 ini maksudnya tabel pada bab 4, tabel yang pertama. Nah, ini tabel yang pertama, tabel 1 maksudnya. Oke, saya lanjut. Aturan yang kedua adalah harus ada judul baris. Yang ketiga harus ada judul kolom. Nah, judul baris itu yang di sini ya. Nah, ini judul baris. Nah, ini barisnya. Kemudian yang di sini, nah ini namanya judul kolom. Dari sini sampai sini. Nah, ini judul untuk kolomnya. Nah, ini. Jadi harus ada judul tabel, judul baris, dan judul kolom. Yang kedua, jika ini kondisional ya, jika ada sumber, misalkan ini biasanya bukan untuk hasil analisis ya, yang untuk tabelnya, tapi ini biasanya untuk sumber ya. Misalkan kita mengutip tabel indikator perkembangan motorik halus anak. Nah, ini harus dicantumkan sumbernya. Nah, di sini mencantumkannya biasanya di bawahnya sumber. Nah, ini peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 58 tahun 2019. Nah, yang saya maksud kondisional di sini ini tergantung. Jadi kalau tabelnya itu memang berisi informasi dari sumber lain, ya harus dicantumkan sumbernya. Tapi kalau tabelnya merupakan hasil analisis, ya tidak perlu ada sumber karena itu memang hasil analisis yang kita lakukan ya. Nah, yang kelima, perhatikan urutan. Misalnya kalau ada hari ya diurutkan Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Kalau tahun diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dan seterusnya. Ada bulan juga gitu, Januari, Februari, Maret, diurutkan ya sampai seterusnya. Nah, jika ada data kategori maka disusun berdasarkan kebiasaan. Jadi misalkan ada kategori laki-laki dan perempuan. Nah, kebiasaannya yang diutamakan itu biasanya laki-laki dulu baru perempuan. Nah, kemudian kalau ada data untung sama rugi, yang disampaikan dulu yang untungnya dulu, baru kemudian kerugiannya, dan seterusnya. Nah, ini macam-macam tabel. Jadi ada 3 ya. Ada tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Tabel baris kolom itu terdiri dari baris dan kolom ya. Tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja.
Jadi kategorinya hanya jumlah siswa pada jurusan, maksudnya di sini. Jadi tabelnya ada tabel sederhana ya. Kemudian ini tabel kontingensi. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya di slide-nya ya. Yang di sini adalah tabel kontingensi 4x3. Nah, ini tabel kontingensi 4x3 itu maksudnya 4-nya ini baris, 3-nya adalah kolom. Jadi baris kali kolom. Barisnya ada 4. Nah, ini 4 ya. 1, 2, 3, 4 di sini ya. Nah, ini maksudnya ini. Menghitungnya dari sini. Dari datanya ya. Nah, ini kali 3 kolomnya. Nah, yang dilihat di sini. Oke. Ini 1, 2, 3. Jadi ini adalah tabel kontingensi baris kali kolom ukuran 4x3. Nah, ini tabel distribusi frekuensi. Ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tentukan nilai rentang. Kemudian tentukan banyak kelas. Kemudian tentukan panjang kelas atau interval kelas. Kemudian tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Dan yang kelima, masukkan semua data ke dalam interval kelas. Nah, ini ada data. Ini datanya ya. Bisa dilihat di bukunya ya. Ini datanya. Nah, untuk menentukan nilai rentang kita harus memilih atau menentukan nilai yang paling minimum dan paling maksimum dari data, atau data terbesar dan data terkecil. Nah, di sini data terkecilnya adalah X min-nya adalah 61, X max-nya adalah 95. Jadi 95 dikurangi 61. Hasilnya adalah 34. Nah, yang kedua adalah menentukan banyak kelas. Nah, ini simbolnya K ya. Pakai rumus Sturges ya. Jadi menggunakan rumus Sturges ya. K sama dengan 1 plus 3,33 kali log N. Nah, N-nya itu adalah banyaknya data. Di situ tadi yang data yang sebelumnya adalah banyaknya data adalah 40. Jadi lognya log 40. Nah, nanti Anda juga bisa menggunakan kalkulator ya, atau menggunakan Excel ya untuk menghitung lognya. Oke. Nah, ini nanti dicek sendiri dulu benar tidak lognya. Insya Allah ini sudah benar ya. Nah, nanti belajar cara menghitung lognya ya. Nah, ini hasilnya adalah diselesaikan yang di dalam kurung dulu ya, kemudian ditambahkan. Hasilnya adalah 6,3350. Nah, ini kalau dibulatkan jadi banyak kelas bisa 6 atau 7. Nah, yang kita ambil di sini nanti adalah 7 kelas ya. Kemudian ini selanjutnya adalah menentukan panjang kelas. Simbolnya P. Panjang kelas itu diperoleh dari nilai rentang dibagi dengan banyak kelas. Jadi kalau dibulatkan ada 5 ya. 5 interval. Panjang intervalnya adalah 5 ya. Kemudian yang keempat, tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Pilih nilai paling kecil dari data. Nah, ini tadi yang nilai terkecilnya boleh mulai dari 61 ya. Atau kalau mau bulat mungkin bisa menggunakan angka 60 ya. Jadi bisa menggunakan dari data atau terserah kita mau menentukannya maunya 6 dari data itu yang minimal atau mau dibulatkan jadi 60 misalkan. Oh, saya senang yang menggunakan 60, silahkan. Tapi ya jangan jauh-jauh, jangan
melenceng ya, jadi jangan jauh dari datanya. Misalkan menggunakan saya suka 55 ya, jangan ya. Jadi yang mendekati data yang minimum ya dari data. Nah ini buat tabelnya. Nah ini 61 sampai 65, masukkan tabel, buat tabel dan masukkan semua data ke dalam interval kelas ya. Jadi ini, nah ini 61 sampai 65 ini ya, tadi ya ada banyak kelas, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini banyaknya kelas tadi ya, K-nya. Kemudian untuk panjang intervalnya 61 sampai 65. Tadi 5 ya panjang intervalnya. Ngitungnya dari 61 ya. 61, 62, 63, 64, 65. Jadi panjang intervalnya adalah 65. Jadi bukan ditambahkan 61 tambah 5 ya, tapi 61-nya ikut dihitung. Jadi 61, 62, 63, 64, 65. Kemudian ditalikan, dihitung. Kira-kira 61 sampai 65 ini ada berapa banyak ya? Ini 1. Kemudian ini saya nemu ini dulu, 2. Kemudian 3. Kemudian mana lagi ya? 4. Jadi ada 4 mahasiswa. Kemudian yang 66 sampai 70. 66 sampai 70 cari. Sini enggak ada. 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Ini enggak ada. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 ya. Dan seterusnya. Nanti dihitung sendiri ya. Nah, ini hasilnya. Jumlahnya 40 ya. Nah, ini tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Jadi jangan lupa ada judul tabelnya ya. Kemudian kalau ini memang barisnya ya, dan ini judul kolom ya. Nah, ini tugasnya. Nah, ini nanti pada contoh data yang tadi, hasil tentamen tengah semester mata kuliah statistika, mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Matematika, buatlah tabel distribusi frekuensi. Kalau yang tadi panjang kelasnya adalah 7. Jadi buatlah buatlah tabel distribusi frekuensi dengan panjang kelas sebanyak 6. Kemudian interval kelasnya juga 6 ya. Dan nilai ujung bawah kelas interval pertama dimulai dari 60. Jadi kalau yang tadi intervalnya mulai dari 61 sampai 65 ya. Nanti mulainya dari 60. Jadi 60, nanti kalau intervalnya 6 berarti berapa? 60, 61, 62, 63, 64, 65 ya. 65. Dan seterusnya ya. Kalau ini yang tadi ya, ini yang akan digunakan ya. Nanti di tugasnya. Nanti tugas ditulis dengan tangan dan dikumpulkan pada tautan link yang akan disediakan oleh saya ya. Sekian dari saya mengenai penyajian data dalam bentuk tabel.
terutama tadi. Jadi ada 3 macam tabel ya, tabel baris kolom, kemudian tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Untuk tabel distribusi frekuensi ada langkah-langkahnya tadi ya. Nah, nanti untuk tugasnya tolong dikerjakan supaya lebih memahami materi ya. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.